Setelah menikah jangan pernah mengungkit masa lalu. Istri kita punya masa lalu, suami kita punya masa lalu. Kita menikah dengannya dengan semua cerita yang telah gamblang dia jelaskan. Lalu kita dengan sadar menerima, jangan diungkit masa lalunya. Kecuali kalau dia bohong. Kalau dia bohong, masa lalu kamu gimana deh, ABCXYZ enggak? Enggak kok mas, ternyata bohong baru ketahuan, itu lain cerita. Tapi kalau dia sudah dengan gamblang menjelaskan semuanya, kita setelah menikah dengannya jelas-jelas, kita jelas-jelas menerima dirinya dengan semua masa lalunya, kok habis nikah diungkit-ungkit? Jangan. Jangan ungkit masa lalunya. Setelah kamu menerimanya, bismillah, kamu masa lalumu, aku dengan masa laluku, sekarang kita sudah nggak ada di zaman masa itu, sekarang kita tatap masa depan yang lebih baik. Melangkahlah, menujulah kepada Allah, persiapkan diri dengan baik, jadi orang tua yang baik, jadi ibu yang baik, siapkan anak generasi yang kuat. Disitulah ridhonya Allah akan berlimpahan pada rumah tangga yang tidak saling mengungkit masa lalunya. Ada 3 tipe orang yang nggak perlu lo tolong. Kalau lo masih bantu, itu salah lo sendiri. Yang pertama nih, orang yang cuma hubungin lo pas butuh duit, butuh koneksi, atau butuh bantuan kerja. Begitu urusannya udah selesai, dia nggak pernah ngecek lo lagi, chat lo juga nggak dibales, kabar lo juga nggak dicari. Yang kedua, orang yang tiap minggu cerita masalah yang sama. Lo udah kasih saran nih, lo udah kasih jalan keluar, tapi dia nggak pernah lakuin itu. Tuh, minggu depan datang ke lu ceritanya sama lagi. Berarti dia bukan cari solusi, dia cuma ngulang masalah yang sama. Yang ketiga nih, orang yang setiap lu bantu makin nuntut. Awalnya kayak minta tolong kecil, lama-lama minta tolongnya lebih gede, lebih besar. Dan waktu lu nolak, lu yang dibilang berubah. Dan orang kayak gini tuh biasanya nggak sadar. Mereka tuh cuma pindah ke orang lain yang masih mau bantu mereka. Kalau lu pernah ketemu yang kayak gini nih, ya lu bakal inget langsung siapa orangnya. Ketika pasanganmu sudah mulai acuh, atau dia telah menduakanmu, dan kamu ingin membuatnya mengemis cinta sama kamu, pada waktu hari Jumat, habis maghrib, ambil tanah 1 genggam, bungkus tanah itu dengan kain, ikat kain itu dengan benang warna merah. Genggam tanah itu seolah-olah kamu menggenggam bagian tubuhnya. Lalu bacalah, Allahumma alif baini wa baina. Sebut namanya, kama alaftah baina Adam wa Hawa. Dibaca sebanyak 7 kali. Lalu tiuplah tanah itu, seolah-olah kamu meniup bagian ubun-ubunnya. Simpanlah tanah itu dalam kamarmu, maka dia tidak akan mampu melupakan dan meninggalkanmu.